Shalom teman-teman, ketemu lagi di Ibadah Sekolah Minggu GMI Makedonia, Jakarta. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Ibadah kita pada hari ini, berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Juga berkatilah guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar dan puji-pujian yang akan kami nyanyikan. Tuhan Yesus,
Kami mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kami dari pagi sampai sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, kita mau memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu Kasih Yesus Indah Indah Oh Indah dan Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah indah oh indah, kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,
Shalom teman-teman, ketemu lagi di Kamu Perlu Tahu. Kesepian adalah hal yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, beberapa orang memutuskan untuk memiliki hewan peliharaan. Tahukah kamu, apa saja hewan peliharaan yang paling setia? 1. Anjing. Tak diragukan lagi bahwa anjing adalah hewan yang paling setia dengan pemiliknya. Mereka selalu bisa menjadi sahabat yang baik untuk menemani keseharian kamu di rumah. Anjing dapat menangkap suasana hati dan mengetahui ekspresi manusia. Apalagi jika kamu memperlakukan anjing dengan baik, mereka pasti akan melakukan hal yang serupa kepadamu. Selanjutnya adalah serigala. Sama seperti anjing, serigala juga dapat menjadi hewan peliharaan yang tak kalah setianya dengan anjing. Jika kamu merawat serigala dari mereka kecil, mereka akan terikat dengan kamu. Ini karena mereka mengetahui dan mengenal kamu sejak kecil. Selain itu, di kehidupan liarnya, serigala memang dikenal sebagai hewan yang setia dengan pasangan atau koloninya. Itulah kenapa serigala selalu hidup secara berkelompok. Burung beo. Mungkin kamu terkejut bahwa burung beo menjadi salah satu hewan peliharaan yang setia kepada manusia. Pertama, mereka memiliki keahlian meniru suara yang menghibur pemiliknya. Kedua, burung beo adalah hewan yang ramah dan yang mudah akrab dengan seseorang yang sering dijumpainya, misalnya pemiliknya. Terima kasih telah menyaksikan Kamu Perlu Tahu hari ini. Semoga bermanfaat. Dadah! Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Kakak harap semuanya baik-baik saja ya. Nah, duduk yang manis, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap semuanya dapat membawa Alkitabnya masing-masing ya. Nah, tapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Kembali lagi kami dapat berkumpul untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Berkati adik-adik semua dan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Nah, sekali lagi Injil Yohanes 10 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Nanti adik-adik bisa bacanya di rumah ya. Sekarang kita membaca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 ya. Kita sama-sama membacanya. 1, 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput.
Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan punyanya di dalam segala kelimpahan. Amin. Nanti ayat-ayat yang selanjutnya adik-adik bisa membaca di rumah ya. Ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Nah, kakak mau tanya ini. Menurut adik-adik, pintu itu fungsinya untuk apa? Hah? Betul sekali. Pintu itu untuk akses keluar masuknya kita. Nah, dalam rumah kita masing-masing pasti memiliki yang namanya pintu kan? Iya, pasti semua rumah pasti memiliki yang namanya pintu. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini di bawah satu tema, akulah pintu. Nah, Yesus menyatakan dirinya, akulah pintu. Maka secara sederhana dapat kita katakan bahwa pintu adalah aksesnya siapa? Ya, aksesnya masuk dan keluar sebagaimana dikatakan Yesus pada ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, dari sini untuk mengerti pintu yang sesungguhnya, Yesus adalah akses masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah. Nah, pintu untuk kita masuk perlindungannya, sekalipun di sekeliling kita ada banyak ancaman, namun kehadiran Tuhan menjaga kita dari kuasa kematian dan kuasa-kuasa yang buat kita jauh dari Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam teks Yohanes 10 ayat 1 hingga 10 menyatakan Allah menghadirkan dirinya di dalam diri Yesus sebagai pintu. Nah, di Yohanes 10 ayat 9 Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Nah, setiap ruangan pasti memiliki yang namanya pintu atau kunci. Setiap rumah tidak ada yang tidak memiliki pintu sekaligus kuncinya. Simbol pintu dan kunci dalam sebuah rumah atau tempat kediaman dapat menjadi simbol media komunikasi dan relasi dalam setiap aspek kehidupan. Nah, tanpa media, pintu, dan kunci, realitas kehidupan tidak dapat berlangsung dan bermakna. Ya, betul sekali. Sebab makna media pintu dan kunci menunjuk pada simbol bagaimana kita menjalin relasi dengan publik atau menikmati kehidupan dalam dunia modern. Nah, dalam dunia modern membutuhkan akses yang tepat untuk membuka berbagai media yang dibutuhkan. Tanpa akses yang tepat, kita akan kehilangan kesempatan untuk mengirim atau menerima berbagai data atau informasi. Nah, karena itu kita membutuhkan akses WiFi. Selain WiFi apa lagi? Iya, betul sekali. Internet. Ya, adik-adik pintar ya. Nah, kita bisa dapat masuk dalam media sosial. Kita bisa sekolah online lewat media sosial dan lain sebagainya. Karena itu, dengan akses yang tepat, kita dapat mengembangkan berbagai kemampuan dan talenta yang Tuhan percayakan atau Tuhan anugerahkan bagi tiap-tiap kita. Adik-adik yang dikasih Tuhan, fungsi pintu sebagai akses dan kunci sebagai paspor begitu penting dalam memaknai kehidupan ini. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa berbagai problem besar dalam kehidupan ini seringkali disebabkan karena kita tidak menemukan pintu dan kunci yang tepat dalam menyikapi suatu persoalan. Saat kita tidak dapat menemukan pintu sebagai jalan keluar dan kunci untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka seorang akan mengalami kebingungan, bingung ya, dan situasi putus asa.
putus asa. Ya, dan hilang harapan. Aduh, betapa sedihnya. Nah, saat seseorang mengalami kebingungan dan putus asa, dia akan tergoda untuk menempuh jalan pintas. Nah, adik-adik tahu kan apa yang dilakukannya? Nah, ada akibatnya. Seseorang mengambil jalan pintas tentu menimbulkan risiko dan problem di dalam dirinya. Bisa juga dia akan mengambil tindakan-tindakan yang liar, brutal, dan tidak berpikir panjang, sehingga menimbulkan penderitaan bagi dirinya sendiri dan merugikan banyak orang, terlebih orang tua kita. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Salah satu kebutuhan manusia adalah manusia harus bertuan dan menemukan pintu di dalam Yesus Kristus dan membangun relasi dengan Allah. Iman karena Allah mengaruniakan pintu kepada manusia sehingga terjalin apa? Terjalin relasi dan komunikasi melalui doa. Ada nggak di sini yang tidak berdoa? Ya, pasti semua berdoa kan? Namanya juga anak Tuhan, pasti kita berdoa. Nah, kakak yakin dan kakak percaya bahwa adik-adik semua mempunyai relasi dan hubungan yang baik dengan Tuhan. Nah, karya keselamatan Allah dapat dialami oleh manusia karena Allah mengaruniakan pintu dan dalam kuasa anugerahnya. Dengan pintu keselamatan yang Yesus tawarkan, maka manusia memperoleh kekuatan di tengah-tengah keterbatasannya, perasaan damai sejahtera di tengah-tengah kegelisahan, harapan di tengah-tengah putus asa, dan janji keselamatan di tengah-tengah keberdosaan. Itulah sebabnya dalam Yohanes 10 ayat 9 Yesus berkata, Aku adalah pintu. Makna kata aku adalah hanya dipakai oleh Allah untuk menyebut dirinya. Kehadiran dan karya Kristus sebagai pintu dapat kita alami apabila kita hidup dalam sikap iman kepada Kristus. Kristus adalah pintu bagi kehidupan dan keselamatan kita. Tetapi dalam Kristus kita dipanggil menjadi pintu bagi sesama kita. Kita dapat menceritakan kasih Tuhan, kita dapat menceritakan kasih Bapa, kasih Kristus kepada teman-teman kita, bahwa Tuhan Yesus satu-satunya pintu yang menuju ke surga. Pintu bagi setiap orang yang percaya kepada Kristus. Satu-satunya pintu keselamatan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, ya, kakak harap semuanya dapat memahami bahwa Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi setiap kita yang percaya kepada Allah. Nah, ayat hafalan kita terambil di dalam Yohanes 10 ayat yang ke-9. Nah, adik-adik nanti bisa dihafalkan dan dibaca di rumah ya. Jangan lupa ayat hafalan kita Yohanes 10 ayat yang ke-9. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah ini. Kami kembali lagi diberkati oleh firman Tuhan, di mana bahwa Tuhan adalah satu-satunya pintu bagi kami untuk masuk ke surga. Tuhan satu-satunya jalan keselamatan bagi kami semua orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat keluarga kami, orang tua, kakak-kakak kami, dan semua teman-teman kami. Mereka juga satu saat nanti
nanti dapat percaya Tuhan, menerima Tuhan, percaya bahwa satu-satunya pintu keselamatan hanya melalui Tuhan dan Yesus Kristus kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, amin adik-adik. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Jangan lupa baca firman Tuhan dan jangan lupa baca ayat hafalan kita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!